Ya, selamat pagi. Selamat datang kembali di Pokaris, podcast bersama Faris. Di materi kali ini kita akan membahas tentang dampak pandemi terhadap ekonomi Indonesia. Kita langsung aja ke pedagang. Bagaimana kondisi ekonomi pedagang untuk saat ini? Di masa pandemi sekarang, para pedagang sangat kesusahan karena adanya PSBB sampai PPKM sekarang, pendapatan kami sangat menurun drastis dan mengakibatkan banyaknya UMKM atau pedagang kecil yang belum tikar. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kepolisian. Bagaimana peranan polisi terhadap PPKM saat ini? Oke, baik. Sejauh ini sih dalam pelaksanaan PPKM, masyarakat sebagian besar cukup patuh ya terhadap kebijaksanaan pemerintah. Tapi beberapa masih ada yang nakal, yang bandel dan tidak menaati aturan. Tapi kami dari kepolisian masih berusaha dan akan selalu berusaha untuk menertibkan kembali masyarakat bersama dengan instansi lainnya. Hal ini pun sebenarnya sudah terbukti juga adanya penurunan kasus COVID di Indonesia ya dibandingkan dari Juli lalu, yang bisa dibilang penurunannya cukup signifikan gitu. Jadi kami dari pihak kepolisian meminta kerjasama seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kepolisian. Cukup jelas ya. Dan kita lanjut ke Rehan yang terpapar COVID. Bagaimana kondisi Bapak saat ini? Kondisi saya saat ini, saya sudah sembuh, namun masih memerlukan obat-obatan. Saat Bapak terpapar COVID, bagaimana kondisi ekonomi keluarga, Pak? Kondisi keuangan keluarga kami pada saat saya terpapar COVID sangat memburuk. Dikarenakannya saya adalah tulang punggung keluarga. Jadi kami hanya mengandalkan tabungan darurat ketika saya terpapar COVID. Apa pendapat Bapak mengenai peraturan pemerintah untuk saat ini? Menurut saya, peraturan pemerintah sudah cukup baik. Melihat dari turunnya angka COVID di Indonesia, maka saya sangat setuju dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Oke, terima kasih Rehan. Cukup jelas. Lanjut ke Menteri Keuangan. Bagaimana kondisi keuangan Indonesia saat ini? Apakah naik atau turun? Kondisi ekonomi Indonesia semenjak pandemi COVID-19 ini jelas menurun. APBN kita terus mengalami penurunan. Jadi kami dan Departemen Keuangan menyiapkan 3 solusi untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Yang pertama itu adalah intervensi kesehatan. Hal ini dilakukan dengan vaksinisasi gratis, penyediaan fasilitas kesehatan, dan penguatan protokol kesehatan. Yang kedua adalah survival dan recovery, melalui perluasan program perlindungan sosial kepada kelompok miskin dan rentan, serta pemberian dukungan kepada dunia usaha. Dan yang terakhir adalah reformasi struktural untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung buka aja pendapat mahasiswa. Oke, bisa dimulai mahasiswa. Menurut pendapat saya, dengan adanya pandemi ini, ekonomi negara turun secara drastis dan banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sementara dampak perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah akan sangat besar. Ekonomi mereka yang setiap harinya hanya ditopang oleh pendapatan pada saat hari itu juga mereka bekerja. Kini pemasukan mereka menjadi sangat rentan, karena ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada dan kebutuhan mereka juga banyak. Pemerintah sebagai pemilik otoritas lebih baiknya mengevaluasi kembali percobaan kebijakan yang telah dijalankan dan dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Sampai hari ini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi COVID-19 belum memberikan dampak terhadap penurunan kasus penularan virus corona. Kebijakan yang diambil pemerintah belum tepat dalam hal penanganan berdasarkan kendala teknis yang terjadi di lapangan. Memang luar biasa dampak ekonomi penyebaran virus corona. Sudah berapa banyak karyawan yang di PHK? Sudah berapa banyak berita tentang keluarga yang kesusahan bertahan hidup di tengah pandemi.
Kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup akibat tidak mempunyai penghasilan menjadi hal yang dihadapi masyarakat. Ditambah lagi dengan menumpahkan beban keluarga terhadap biaya yang terus berlanjut seperti cicilan, kredit, tanggungan air, listrik, dan sebagainya. Ketika pemerintah belum memberikan kebijakan yang tepat kepada kalangan masyarakat, hal ini yang tidak kita harapkan bersama. Oleh karena itu, berbagai persoalan terhadap kerawanan sosial harus segera dipikirkan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapat mahasiswa tadi cukup jelas ya. Ya, langsung pendapat dari Kepala Rumah Sakit, bagaimana kondisi di rumah sakit saat ini? Alhamdulillah ya, semenjak adanya PPKM, kondisi rumah sakit saat ini pasiennya berkurang. Dan semenjak adanya vaksin, warga turut prihatin juga, maksudnya pada pemerintah. Jadi kondisi di rumah sakit cukup lumayan berkurang pasiennya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa didengar. Kondisi mungkin semakin baik untuk saat ini, jadi kita bisa bersabar dulu saja sampai kondisi benar-benar pulih di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih. Langsung kita tutup saja. Sekian dari saya, Pokaris, Podcast with Paris. Yo. Alhamdulillah, Ben.